Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Untuk barang mengalami kenaikan. Kalau tahun lalu itu cuma 1.020.501 ton. Harga telur ini memang sudah 3 minggu terakhir ini memang kenaikannya sampai kurang lebih 10%. Selamat pagi dari Bukit Wolyo Indah. Warta Kipton pagi ini kami akan sampaikan berbagai informasi, di antaranya jumlah bongkar muat barang curah di Pelabuhan Bau-Bau meningkat pada triwulan pertama 2023 jika dibanding dengan tahun lalu pada periode yang sama. Harga telur di Bau-Bau masih mahal, bertahan di kisaran Rp62.000 sampai Rp68.000 per raknya. Inilah Warta Kipton selengkapnya Selasa 30 Mei 2023 bersama saya Rizka Harlina. Kita ke informasi yang pertama. Jumlah bongkar muat barang curah di Pelabuhan Murhum Bau-Bau meningkat pada triwulan pertama 2023 jika dibanding dengan tahun lalu pada periode yang sama. Bongkar muat barang curah tersebut mencapai 1 juta ton meter kubik lebih. Afriansyah melaporkan. Untuk barang mengalami kenaikan. Kalau tahun lalu itu cuma 1.020.501 ton. Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau mencatat jumlah bongkar muat barang curah di Pelabuhan Murhum mencapai 1.136.763 ton meter kubik pada triwulan pertama Januari hingga Maret 2023. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP kelas 2 Bau-Bau, Herwan Rasid mengatakan, jumlah bongkar muat barang curah tersebut mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2022 pada periode yang sama. Untuk barang mengalami kenaikan. Kalau tahun lalu itu cuma 1.020.501 ton, sedangkan tahun ini triwulan pertama sudah 1.136.763 ton. Rasid merinci, barang curah yang masuk ke Pelabuhan Bau-Bau didominasi sembako, bahan bangunan, dan elektronik. Sedangkan barang keluar didominasi hasil kehutanan dan perkebunan. Paling kayu, kemudian besi-besi tua. Kalau perkebunan ya mungkin kelapa atau kaca mente. Nah itu mungkin juga ada yang dari perikanan, tapi enggak terlalu banyak. Sementara itu, kata Rasid, KSOP Bau-Bau juga mencatat aktivitas bongkar muat peti kemas pada triwulan pertama 2023 mencapai 7.262 teus. Angka ini menurun dibanding tahun lalu pada periode yang sama sebanyak 7.310 teus. Sedangkan untuk aktivitas general cargo sebanyak 161.924 ton meter kubik. Angka ini naik dibanding tahun sebelumnya sebanyak 155.145 ton meter kubik. Sementara itu Rasid menambahkan, untuk jumlah kunjungan kapal mencapai 1.024 unit pada triwulan pertama 2023. Jumlah kunjungan kapal ini menurun dibanding tahun lalu pada periode yang sama sebanyak 1.063 unit. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Harga telur di Bau-Bau masih mahal, bertahan di kisaran Rp62.000 sampai Rp68.000 per rak. Pantauan Dinas Perdagangan presentasi kenaikan harga telur ayam sejak 3 pekan terakhir mencapai 10%. Waden Nurliani melaporkan. Sudah lebih dari sepekan harga telur ayam di kota Bau-Bau tergolong tinggi, bertahan di harga Rp62.000 hingga Rp68.000 per rak. Hampir seluruh pedagang di pasar kota Bau-Bau menjual telur ayam di atas Rp60.000. Padahal 3 pekan lalu telur ayam ukuran kecil masih ditemui seharga Rp57.000 per rak. Salah satu pedagang telur ayam di Bau-Bau, Zul, mengungkapkan, pasca Lebaran Idul Fitri harga telur ayam terus berfluktuasi. Pekan ini telur ayam ukuran jumbo ia jual senilai Rp67.000
Rp65.000, sementara 2 pekan lalu masih Rp65.000 per rak. Akibat kenaikan telur ayam, minat beli masyarakat menurun. Biasanya dalam sehari ia mampu menghabiskan hingga 60 rak telur ayam, namun sepekan terakhir rata-rata penjualannya paling banyak 30 rak per hari. Karena turunnya daya beli masyarakat, keuntungannya pun tergolong kecil, namun ia tidak bisa berbuat lebih karena seluruh telur ayam yang disuplai dari Makassar tersebut memang naik di tingkat distributor. Karena ini biasa faktor makan ayam tuh makin naik juga. Karena pengambilan kita di Makassar semua. Oke. Iya. Jadi untuk harga segini sudah berapa minggu, Pak? Ini sudah berjalan 1 minggu, Mi. Naik, harga naik. Karena harga telur juga kadang naik juga, kadang turun. Tergantung makan ayam. Ini paling lama karena naik turun tidak bisa diprediksi sih. Oh ya begitu deh. Kita juga tidak bisa jual mahal, harus jual juga murah-murah juga karena nggak bisa juga laku kan. Menanggapi itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Laude Ali Hasan mengaku harga telur ayam mengalami kenaikan hingga 10% sejak 3 pekan terakhir. Salah satu faktor kenaikan harga telur ayam di Bau-Bau karena naiknya harga di tingkat distributor dan pasokan telur ayam dari peternak lokal sangat terbatas sehingga tidak mencukupi kebutuhan daerah. Untuk mencukupi kebutuhan telur ayam di Bau-Bau, mengandalkan pasokan dari luar daerah, rata-rata pasokan telur ayam didatangkan dari Sulawesi Selatan dan Surabaya. Harga telur ini memang sudah 3 minggu terakhir ini memang kenaikannya sampai kurang lebih 10% ke atas seperti itu. Jadi memang kenaikan ini dipicu oleh karena banyaknya kebutuhan masyarakat pertama, kemudian daerah asal juga telur ini dari Sulawesi Selatan juga mengalami kenaikan sehingga memang hari ini di Bau-Bau juga terdampak dengan harga sebelumnya 60.000 per rak, sekarang sudah bervariasi 64.000, 65, kemudian juga ada 67.000. Saat ini kata Ali Hasan, peternak ayam petelur di Bau-Bau hanya 2 unit. Mahalnya pakan ternak membuat banyak pengusaha telur ayam gulung tikar. Pantauan RRI, di Pasar Karangdeguraha Bau-Bau rata-rata harga telur ayam ras mulai Rp62.000 ukuran mini, ukuran sedang Rp65.000, sementara ukuran jumbo Rp68.000 per rak. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Lestarikan warisan budaya tak benda yang nyaris punah. Dikbud Bau-Bau bakal gelar Festival Kabanti tahun 2023. Hairul Mulku melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Si kubaca Kabanti Bula Malino. Bismillahi kasih karokusi, alhamdulillah pada kaku matemo. Kabanti Yoli Wolio atau karya sastra berisikan syair-syair dalam bahasa daerah Wolio yang berisikan pesan-pesan moral, nasihat kehidupan dan kematian, merupakan warisan budaya masyarakat eks-Kesultanan Buton. Keberadaannya pun kini telah diakui secara nasional dan tercatat sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sayangnya mahakarya sastrawan Buton pada abad ke-17 itu kini tidak lagi akrab di generasi kekinian. Menyadari warisan budaya yang berada di ambang kepunahan itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau berupaya menjaganya tetap lestari dengan berencana menggelar Festival Kabanti. Ditemui RRI, Kepala Dikbud Bau-Bau MZ Tamsir Tamim melalui Kepala Bidang Kebudayaan Nanik Gustianingsi mengatakan kegiatan ini akan menyasar pada jenjang usia SMA, SMP, mahasiswa dan masyarakat umum. Kabanti kita ini di Kota Bau-Bau ini sudah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda peringkat nasional, yaitu yang pertama itu Kabanti Bula Malino tahun 2013 dan Kabanti Kaluku Panda pada tahun 2021. Kita laksanakan sebagai upaya kita untuk melestarikan Kabanti utamanya di generasi muda kita, karena selama ini kan memang anak-anak kita mungkin belum pernah mendengar atau belum pernah melakukan Kabanti itu. Rencana ini pun disambut gembira oleh salah seorang pegiat Kabanti Kota Bau-Bau, Siti Samsiasuri. Siti mengaku pelantun Kabanti sudah semakin sulit ditemukan, dikhawatirkan jika tidak ada upaya dari pemerintah melalui event-event lomba, bukan tidak mungkin akan punah sebab tidak adanya regenerasi. Ini kan Kabanti kan saya kan pembelajaran buat kita, pembelajaran pada saat mau meninggal, pokoknya ajaran lah buat kita semua. Jadi memang dia punya bahasa itu
Seperti dikatakan saya Ibu tadi, dia punya bahasa itu harus dipelajari, terus memang dia harus membawa perasaan agar yang menonton juga bisa menyentuh hatinya, terlebih khususnya yang membawakan. Dan memang ini Kabanti ini sudah punah, jadi mungkin saya minta terima kasih banyak kepada dinas pemerintah karena dia mengangkat budaya untuk Kabanti ini. Mudah-mudahan ada generasi yang bisa melanjutkannya. Festival Kabanti Kota Bau-Bau tahun 2023 yang rencananya digelar pada 13 sampai 15 Juni 2023 di lapangan Kamalikara itu sudah mulai terbuka pendaftarannya. Panitia sengaja tidak akan membatasi pendaftar seberapapun jumlahnya. Bagi peserta usia pelajar dapat memilih Kabanti berjudul Kambampu atau Anana Maelu. Sementara untuk kategori umum juga dapat memilih Kabanti berjudul Bula Malino atau Kanturu Mohelana. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Sisanguni zamuoni volio ikarangina sulu tani mo adili kukarangia beta opaya saku barasalana beku oseka dari. Provinsi Sulawesi Tenggara masih mengandalkan komoditas kopra guna meningkatkan kesejahteraan petani di daerah ini. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra Siti Saleha mengatakan, kendati harga kopra sering berfluktuasi, tetapi petani masih mengandalkan komoditas tersebut untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Siti mengatakan, komoditas kopra Sultra dominan dikirim ke Surabaya, Jawa Timur. Selain itu juga ke Makassar, Sulawesi Selatan. Harga komoditas turunan kelapa tersebut di tingkat petani Sultra saat ini di bawah 10.000 per kilogram. Namun harga tersebut masih lebih baik dibandingkan periode tahun 2018 hingga 2019 yang lalu, yang hanya di kisaran Rp5.000 hingga Rp6.500 per kilogram. Siti mengungkapkan pada periode 2019 lalu, perdagangan kopra Sultra yang dikirim ke luar daerah mencapai 2.355,4 kontainer dan di tahun 2020 serta 2021 sedikit mengalami penurunan. Mantan PJ Bupati Bombana mengatakan kopra menjadi salah satu bisnis perkebunan yang cukup menjanjikan di Sulawesi Tenggara. Sebab Sultra memiliki hamparan perkebunan kelapa yang cukup luas. Berdasarkan data luas areal perkebunan kelapa Sultra mencapai 62.706 hektar. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi. Kami kembali sampaikan pokok-pokok berita. Jumlah bongkar muat barang curah di Pelabuhan Bau-Bau meningkat pada triwulan pertama 2023 jika dibanding dengan tahun lalu pada periode yang sama. Harga telur di Bau-Bau masih mahal, bertahan di kisaran Rp62.000 sampai Rp68.000 per raknya. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harap Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Warta Kepton pagi. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi, saya Rizka Arlina. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.